Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat reaction mengenai asal-usul manusia dan martabatnya yang luhur. Pertama-tama akan saya berikan silsilah keluarga saya. Dan sekaligus saya juga akan ceritakan secara singkat mengenai silsilah tersebut. Yang pertama dari keluarga ibu saya yang ayahnya berasal dari Salatiga yang merantau ke Kalimantan Barat dan akhirnya bisa bertemu dengan ibu dari ibu saya di Pulau Kalimantan Barat. Singkatnya mereka berdua menikah dan menghasilkan 4 bersaudara yang salah satunya yaitu ibu saya. Selanjutnya dari keluarga bapak saya, dari yang saya ketahui bapak dan ibu dari bapak saya berasal dari daerah yang sama yaitu Purworejo, salah satu desa yang indah dan masih asri hingga saat ini. Mereka berdua menikah dan menghasilkan 5 bersaudara, salah satunya yaitu bapak saya. Singkatnya lagi, bapak saya bisa dipertemukan oleh ibu saya yang pindah ke Jawa Tengah untuk melanjutkan sekolahnya dan juga bertempat tinggal di Ungaran. Bapak saya dikenalkan oleh ayah dari suami kakak ibu saya di Ungaran, yang akhirnya mereka berjodoh dan menghasilkan 2 bersaudara yang salah satunya yaitu saya sendiri. Begitu mungkin cerita singkat dari silsilah asal-usul saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada studi kasus makna kemanusiaan dalam sudut pandang keyakinan saya sendiri yaitu Islam yang mengacu pada kitab maupun artikel-artikel Islam. Yang pertama, makna manusia itu sendiri menurut Islam, yaitu sebuah kepedulian dan aktivitas sosial yang saling bekerja sama. Terlebih dalam konsep Islam, hubungan antar manusia merupakan hubungan persaudaraan baik saudara, seiman, sebangsa, dan juga setanah air. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa agama hadir untuk menjaga harkat martabat manusia dan juga agama hadir untuk memanusiakan manusia. Martabat yang ada akan menjadi rasa hormat dan saling menghormati dalam hubungan manusia. Hormat dalam hal ini bukan tentang gila hormat akan kekuasaan dan pangkat, melainkan rasa saling menghargai dan sadar bahwa semua manusia itu sama. Bahkan Tuhan pun melihat semua manusia mempunyai martabat dan derajat yang sama. Jadi kita sebagai ciptaannya seharusnya juga harus bisa bersikap demikian, karena terdapat dalil dalam Islam yang menjelaskan bahwa semua manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan kemudian diberikan kemuliaan, yaitu pada surat At-Tin yang ayat keempat, yang artinya lebih kurang sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, kelebihan dan kemuliaan manusia ini oleh Allah ditambah lagi dengan dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi, sementara semua makhluk dijadikan oleh Allah tunduk kepada mereka. Kemudian saya akan lanjut studi kasus yang kedua, yaitu telah diberikan oleh dosen saya mengenai pergaulan bebas, yaitu berpacaran sampai hamil di luar nikah, dan juga kedua pasangan tersebut berbeda agama. Dijelaskan pula bahwa janin yang telah ada sempat akan digugurkan, namun karena masih memegang teguh dengan agama yang melarang akan pengguguran janin, jadi mereka berdua mengurungkan niatnya untuk menggugurkan janin tersebut. Dalam studi kasus ini ada 2 pertanyaan yang akan saya tanggapi. Yang pertama mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepada mereka, dan juga yang kedua bagaimana pendapat saya mengenai kejadian tersebut. Yang pertama mengenai bantuan, yang pasti saya akan menyarankan mereka untuk segera bertobat untuk tidak mengulanginya kembali dan sekaligus membesarkan anak yang mereka hasilkan. Mengenai keluarganya, yang pasti harus ikhlas untuk menerima kenyataan yang telah terjadi dan tetap memberikan kasih sayang dan petunjuk kepada anak-anaknya. Untuk pendapat saya sendiri, pastinya saya akan merasa sangat miris. Kejadian ini terus-menerus terjadi setiap tahunnya, dan mirisnya lagi banyak janin pula yang dengan sadar dan sengaja digugurkan hanya demi lari dari kenyataan atau alasan lain seperti takut atau bahkan malu. Padahal itu adalah hasil dari
perbuatannya sendiri. Manusia seharusnya harus bisa lebih bertanggung jawab akan apa yang mereka perbuat, atau juga manusia harus bisa berpikir kritis atas apa yang akan mereka perbuat. Apalagi jika dampak yang akan diberikan cukup besar nantinya bagi kehidupan mereka atau bahkan kehidupan orang lain. Begitu saja, saya Muhammad Raji Firdaus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan keberkahannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sandi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.